Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, yahfadukumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan mengkaji bersama tentang parenting nabawiyah yang kedua. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, alangkah baiknya saya mengulangi secara global apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang lalu, salah satu ayat yang telah kita pelajari adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuamalahlah antum semuanya, wahai para suami, terhadap istri-istri antum dengan yang ma'ruf. Kemudian ada hadis yang telah disampaikan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik antum adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah sebaik-baik orang di antara antum terhadap keluarga saya.
Kemudian pada kesempatan yang lalu ada yang mengatakan makna husnul khuluq. Makna husnul khuluq itu minimal ada 4. Yang pertama, kaful adza, artinya menahan diri, tidak menyakiti. Yang kedua, yang kedua asabru atau badlul khair atau badlul nada, menyampaikan, mengerahkan, memberikan kebaikan. Yang ketiga, ihtimalul aza, artinya bertahan, bersabar menghadapi penderitaan. Kemudian yang keempat, al-mu'amalatu bil husna, bermuamalah dengan cara yang terbaik. Itu secara global yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Pada saat ini kita akan membahas insyaallah tentang al-huquq, huquq az-zawjain, hak-hak suami istri. Perlu diketahui bersama bahwa hak-hak antara suami istri itu ada 3 secara global. Yang pertama, huququn musytarakah. Yang kedua, haqquz zauji 'ala zaujah. Yang ketiga, haqquz zaujati 'ala zauj. Yang akan kita bahas adalah yang pertama. Yang pertama yaitu hak kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Haknya sama, kewajibannya sama. Disebut dengan al-huquq al-musytarakah. Alangkah baiknya juga kalau kita kenal makna hak. Hak itu kan sudah menjadi bahasa kita, tapi aslinya bahasa Arab. Apa sih makna hak itu? Makna hak itu terbagi atas 2. Yang pertama secara bahasa, secara kamus. Yang kedua secara istilah. Hak itu secara bahasa artinya banyak sekali. Di antaranya 1, as-subut. As-subut artinya tetap. Yang kedua, al-wujub, artinya wajib. Yang ketiga, al-adlu, artinya adil. Yang keempat, al-mustaqim, artinya lurus. Dan makna-makna yang lain dari makna hak secara bahasa. Yang kedua, hak secara istilah. Secara istilah, hak artinya atsabitul ladzi la yasughu inkaruhu. Hak adalah sesuatu yang tetap, yang tidak boleh diingkari. Sesuatu yang sudah tetap, yang tidak boleh diingkari. Itu namanya hak. Hak saya, hak antum, gitu ya. Nah, di dalam makna hak juga ada kewajiban. Sesuatu yang sudah disepakati, yang sudah tetap, tidak boleh diingkari. Itu makna hak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak-hak suami istri secara bersama. Semuanya mempunyai hak itu dan mempunyai kewajiban. Hak ini terbagi atas 5. Secara global ada 5. Kita akan bahas satu persatu sampai waktu yang ditentukan insya Allah. Masih ada kesempatan. Yang pertama adalah al-musyarakatu fil ibadati. Bareng, bersama-sama, ikut serta dalam masalah ibadah. Berjalan bersama dalam urusan ibadah. Apalagi pernikahan itu dibangun atas dorongan ibadah.
maka di dalam rumah tangga harus ada saling menguatkan di dalam ibadah. Contohnya seperti hadis Rasulullah SAW di dalam kitab sahih, dalam kitab Abu Dawud rahimahullah taala, qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, rahimallahu rajulan aiqadha ra'atahu, aiqadha ra'atahu fa in abad nadhahaha fi wajhihal ma'a, rahimallahu ra'atan aiqadha zaujaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang suami yang bangun malam dan membangunkan istrinya untuk sholat malam. Apabila istrinya itu enggan untuk bangun untuk sholat malam, maka ia mengambil air sedikit, pakai tangannya dicipratkan gitu ke wajah istrinya supaya bangun. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang istri yang bangun sholat malam lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya tidak mau bangun, lalu ia atau istri mengambil air pakai tangannya kemudian dicipratkan ke wajah suaminya. Ini disebut salah satu cara untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bersama-sama bareng di dalam beribadah. Contoh yang lain, misalnya dalam masalah tilawatul Quran, bersama-sama tilawatul Quran, bersama-sama mengkaji Al-Quran, bersama-sama saling memberikan masukan tentang urusan-urusan ibadah. Itu disebut hak suami istri. Kemudian yang kedua, al-mu'asyarah bil ma'ruf, atau atau husnul mu'asyarah, atau juga bisa disebut husnul isyrah. Artinya kedua belah pihak berperilaku baik di dalam bermuamalah. Kedua belah pihak berperilaku baik di dalam muamalah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dalam masalah ini,
wa'ashir bima'rufin wasamih man i'tada wadafi' walakin billati hiya ahsan. Bergaulah dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu ma'arafahu syar'u, segala hal yang dikenal oleh syariat disebut ma'ruf. Apabila ada perkara yang dikenal oleh manusia tetapi tidak dikenal oleh syariat, maka itu bukan ma'ruf. Sesuatu yang dikenal oleh syariat tapi tidak dikenal oleh manusia disebut ma'ruf. Makanya tolak ukurnya adalah ma'ruf menurut syariat, bukan ma'ruf menurut orang. Karena istilah ma'ruf atau dikenal oleh orang itu tidak jelas itunya, tidak jelas ukurannya. Batasannya nggak jelas kalau dikenal oleh manusia itu. Apalagi ada hubungan dengan masalah kebiasaan, adat istiadat dan lain sebagainya yang berbeda, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dikenal oleh manusia itu tidak jelas batasannya. Sedangkan yang dikenal oleh syariat jelas. Al-Quran, As-Sunnah, ada ayatnya, ada hadisnya jelas. Makanya semuanya harus kembali kepada bahwa yang ma'ruf itu yang dikenal oleh syariat. Makanya pergaulilah orang lain, pergaulilah istri, pergaulilah tetangga dengan yang ma'ruf menurut syariat saja. Jadi kadang-kadang kita ini di dalam bermuamalah dengan orang lain itu suka pakai basa-basi. Basa-basi artinya bahasa yang basi, nggak pakai bahasa yang syar'i. Bahasa syar'i itu bahasa yang segar. Jadi kalau bahasa basi itu pakainya gimana kalau nanti, akhirnya nggak jadi gitu ya. Jadi tetap harus menggunakan tolak ukur syar'i, itu namanya ma'ruf. Beliau mengatakan selanjutnya, wasamih man i'tada, dan maafkanlah orang yang melampaui batas. Maafkanlah orang yang melampaui batas di dalam bermuamalah. Maafkanlah orang yang melampaui batas di dalam bergaul. Bisa berupa melampaui batas, bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan, bisa berupa sikap dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang berat ya. Maafkan orang yang melampaui batas. Nah, melampaui batas dan tidak melampaui batas, sekali lagi ada hubungan dengan ma'ruf yang dikenal oleh syariat. Kenapa kita mengatakan misalkan kepada orang lain, Anda ini tidak sesuai artinya melampaui batasan syariat. Kamu jangan begitu. Kata-kata kita kamu jangan begitu, karena kalau kamu begitu menunjukkan bahwa kamu melampaui batas. Yang harusnya dibalas dengan setimpal, ini malah melampaui batas. Jangan begitu. Itu namanya melampaui batas seperti itu. Makanya dihalangi supaya tidak kejauhan ke sana. Kalau di masjid ada batas suci, gitu ya. Kita baca ada tulisan batas suci.
Yang baca kata ini batas suci di mana nih? Ini apa yang atasnya? Tidak setiap orang yang membaca batas suci itu berhenti di mana? Di sebelum batas suci. Ada juga yang naik melebihi batas suci. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian kata beliau, wadafi' walakin billati hiya ahsan. Lawan tapi dengan cara yang terbaik. Lawan tapi dengan cara yang terbaik. Ini jika tidak dilandasi oleh din, maka tidak akan mungkin akan bisa terwujud di dalam kehidupan. Kembali kepada husnul isyrah, baik di dalam bermuamalah antar suami istri. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in wajada minha khuluqan karihaha, in wajada minha khuluqan karihahu aw yakrahuhu radiya minha akhar aw radiya minha ghairahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang mukmin dalam bersuami marah kepada seorang mukminah dalam berung istri jika dia mendapatkan satu akhlak yang dia tidak sukai dari istrinya itu, maka dia akan mendapatkan akhlak yang dia ridhoi dari istrinya. Itu pasti. Itu sudah pasti. Makanya kata siapa ya? Kata Syekh Abdus Salam Asy'ari hafizahullah taala, kata beliau, al-hubbu baina zawjaini amrun nisbi. Cinta antara suami istri itu adalah perkara relatif. Cinta antara suami istri itu perkara relatif, bukan perkara permanen. Artinya kita tidak boleh mengatakan di dalam perjalanan rumah tangga wajib cinta. Itu tidak. Karena kalau wajib cinta, dikhawatirkan pertama ada akhlak kepribadian yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang mendorong cinta, mendorong untuk cinta. Lalu apakah akhlak tersebut yang akan melahirkan cinta itu selalu ada? Kata seorang ulama, dawamul hali minal muhali. Terus menerus dalam satu kondisi merupakan sesuatu yang mustahil. Terus menerus dalam satu kondisi saja itu ada sesuatu yang mustahil. Jangan berharap selalu berada di kondisi yang sama. Jadi sekali lagi, cinta di dalam hubungan rumah tangga itu adalah perkara yang apa? Yang nisbi atau relatif. Dalilnya mana? Dalilnya ini, yang tadi itu.
Hadis sahih ini adalah kaidah nabawiyah sabitah, kaidah hubungan rumah tangga yang sudah paten. Jangan sampai seorang mukmin marah terhadap mukminah. Ini mukminah loh ya. Artinya mukminah itu mungkin saja, mukmin memarahi mukminah itu mungkin saja. Yang tidak boleh adalah melampaui batas. Tadi kalau dia mendapatkan satu kepribadian atau akhlak yang baik dari istrinya, lalu dia cinta. Tapi boleh jadi besok dia akan melihat dari istrinya sesuatu yang tidak baik. Apakah ketika melihat akhlak yang tidak baik menurut dia, cinta itu akan tetap berkembang gitu, bersemi? Tidak. Kita juga kan begitu, lihat akhlak yang baik dari anak. Seorang guru, seorang orang tua, bapak atau ibu melihat akhlak yang baik dari anaknya. Bagaimana rasanya? Muncul sayang, muncul cinta. Besoknya anak itu, siswa itu menampakkan kepada kita akhlak yang tidak baik. Masihkah cinta itu bersemi? Gak mungkin. Makanya cinta itu relatif. Jadi harus bagaimana? Jadi kalau hari ini melihat yang tidak baik, insya Allah besok akan melihat yang baik. Insya Allah besok akan melihat yang baik. Apalagi tadi selalu berada di satu kondisi itu mustahil. Mustahil sehat selalu, mustahil sakit selalu, mustahil hidup selalu hidup. Mesti akan ada pasangannya. Mustahil juga senang selalu, mesti akan ada pasangannya. Begitulah. Itu di dalam masalah bermuasyarah. Harus adil di dalam bermuamalah, yaitu seorang suami atau istri, karena ini kan bareng ya, itu tidak boleh hanya sebatas melihat sisi yang buruk ketika tidak baik. Melihat sisi yang tidak baik ketika tidak baik. Harus ingat sisi yang baik. Yang jelas kita menikah itu pasti lebih banyak melihat sisi positif daripada yang negatif. Itu pasti. Siapa yang berani di antara calon suami atau calon istri yang maju kepada pelaminan pernikahan dengan melihat sisi negatif calon jauh lebih banyak daripada sisi positifnya. Misalnya dari 100% calon suami istri melihat calonnya masing-masing 90%-nya negatif. Mau maju enggak? Enggak mungkin. Sama, enggak mungkin mau maju walaupun suami maupun istri. Tapi tidak mungkin menikah dengan orang yang 100% sempurna baik. Enggak ada itu. Enggak ada. Karena kita juga sudah belajar bahwa al-alaqatu zawjiyatu hiya al-alaqatu takamuliyah. Hubungan suami istri adalah hubungan saling menyempurnakan, bukan hubungan egoisme. Kalau hubungannya egoisme ya sudah. Allahu a'lam akan seperti apa rumah tangga kita. Seperti tadi dalam masalah sholat malam yang di awal tadi, kata istri,
Yang penting saya bangun, saya sholat malam, sudah selesai, biarin suami mau tidur, mau gimana-gimana, nggak ada urusan. Itu namanya bukan suami istri. Atau suami bangun tidak peduli dengan istrinya, biarin aja dia. Yang penting saya sholat. Padahal tidak disebut suami istri kalau tidak bersama. Gitu ya. Nah, dalam praktek kehidupan, mana yang lebih banyak rumah tangga kita itu sesuai dengan tadi parenting nabawiyah tadi, hadis nabawi tadi, atau tidak sesuai? Wallahu a'lam. Semua melihat kepada diri dan keluarganya masing-masing. Sesuatu kita sudah sepakat, seberat apapun perkara itu, jika dilakukan bersama-sama akan ringan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-i'faf. Al-i'faf itu hak kedua belah pihak dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak. Saling menjaga kehormatan. Kita sudah sepakat, bagi yang belum menikah, itu kalau ta'aruf, kalau bisa transparankan semuanya. Itu bagi yang mau menikah, kalau bisa dibuka semuanya, dikenali semuanya, gitu. Kalau bisa. Nanti kalau sudah menikah, usahakan tutup semuanya. Menutup semuanya itu salah satu makna dari al-i'faf, artinya saling menjaga kehormatan. Jika setelah terjadi pernikahan tiba-tiba atau langsung ada sesuatu yang diinginkan, jangan-jangan sebelum pernikahan terjadi ada sesuatu yang belum diselesaikan, atau mungkin tergesa-gesa, kemerungsung, mungkin juga seperti itu. Jadi sebelum terjadi, kenalilah semuanya. Setelah terjadi, tutuplah semuanya. Di antaranya masalah apa? Masalah menjaga kehormatan itu, di antaranya masalah rahasia keluarga. Rahasia keluarga dari A sampai Z harus dijaga oleh kedua belah pihak. Harus, wajib, itu kan hak kedua belah pihak. Tidak boleh tidak boleh tidak diperhatikan. Maksudnya harus diperhatikan betul. Jangan sampai terjadi sesuatu. Ada istilah mungkin kecolongan gitu ya. Kok orang lain bisa mengetahui rahasia keluarga saya? Ini dari mana? Kira-kira ini dari mana ini sumbernya? Itu jangan sampai. Karena kunci rahasia keluarga ada di suami istri. Makanya ini ada hubungan dengan yang sebelumnya. Harus melihat dari dua sisi. Yang baik, yang tidak baik, dilihat semuanya. Jangan sampai hanya sebelah pihak. Di antara rahasia yang harus dijaga adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri dalam arti yang khusus ya. Hubungan suami istri dalam arti yang khusus itu jangan sampai terbuka. Jangan sampai terbuka, karena jika terbuka
itu menunjukkan akal yang rendah. Jadi tanda rendahnya akal suami istri itu apabila keluar dari lisannya rahasia hubungan keluarga dalam arti yang khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam tarbiyatul abna, di dalam membina, mendidik putra-putri. Karena putra-putri ini kan zina, hiasan. Qala ta'ala al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Tidak mungkin perhiasan ini akan sempurna kecuali dengan din dan akhlak yang mulia. Dengan din dan akhlak yang mulia. Jika akhlak kita tidak mulia, akhlak suami dan istri tidak mulia, lalu bagaimana kira-kira anak kita akan menjadi baik? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kamathalil bahimati tuntajul bahimata, hal wujida minha jada'a, hal wujida minha jada'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hal wajadta fiha jada'a. Setiap bayi yang terlahir itu berada di atas fitrah. Dan lalu kedua orang tua menjadikannya anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sama seperti hewan. Hewan itu akan melahirkan hewan yang sama. Apakah kamu melihat anak hewan itu ada yang putus telinga, putus apanya, tidak sempurna? Tidak ada. Maksudnya apa? Maksudnya asli atau asal setiap bayi lahir dan anak-anak itu baik semua. Lah kok bisa tidak baik? Kok terjadi tidak baik di anak ini? Itu dikarenakan salah satunya orang tuanya atau yang mendidiknya. Sama dengan binatang. Binatang melahirkan binatang lagi itu apa? Baik, sempurna. Kok telinganya bisa putus? Kok tanduknya bisa patah? Itu boleh jadi karena ulah siapa? Ulah penggembala. Jadi itu salahnya di mana? Salah di cara mengelola, mengasuh dan lain sebagainya. Aslinya anaknya baik. Kalau tidak orang tua yang menjadikan anak itu tadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ya atau yang mendidiknya, yang mengajarinya. Makanya kedua orang tua memiliki peran penting di dalam memilihkan, kemudian di dalam mendidik, mengajar. Ada yang mengatakan sebelum anak-anak kita disekolahkan gitu ya, disekolahkan, ada yang mengatakan 90% pendidikan dan kepengasuhan ada di tangan istri. 90% ada di tangan istri. 10%-nya di tangan suami. Ini
disebut dengan hak-hak apa? Hak-hak suami istri secara bersamaan. Ada 5 tadi sudah kita sebutkan, ada 5 secara global. Yang pertama adalah al-musyarakatu fil ibadati, bareng, selalu bersama di dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua husnul isyrah atau husnul muasyarah atau husnul muamalah, baik di dalam saling bergaul di antara keduanya. Yang ketiga al-ifahu, artinya saling menjaga kehormatan kedua belah pihak. Kemudian yang keempat menjaga betul rahasia keluarga. Yang kelima membina, mendidik, mengajari putra putri tercinta. Saya kira demikian untuk materi parenting nabawiyah pada kesempatan ini. Masih ada waktu untuk kita sharing. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai 5 menit ke depan atau 6 menit ke depan. Silakan sebelum saya tutup. Barakallahu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Dan disampaikan anak itu kan fitrah dan menjadikan istilahnya asalnya baik belum ada misal anak ini sudah besar, sudah baik, kemudian apabila anak ini menjadi murtad, apakah itu juga karena peran atau sebagai orang tua apakah memang dari anak? Ya. Kembali ke awal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu ada yang mengartikan anak ini siap untuk menerima kebenaran, siap untuk menerima kebenaran. Itu fitrah artinya. Mungkin ada yang mengartikan fitrah itu bertauhid atau Islam. Nah, kemudian tadi disebutkan di awal-awal anak ini tumbuh baik, kemudian lama-lama menjadi murtad. Ada apa di balik itu? Apakah ada hubungan dengan yang ada di kanan kirinya? Jawabannya iya. Melihat hadis ini menunjukkan bahwa itu ada kesalahan di pengelolaan, pengasuhan, kemudian bahasa lainnya memberikan paradigma, kemudian masalah doktrin, kemudian masalah pelajaran dan lain sebagainya, kemudian pemilihan teman dan lain sebagainya, pemilihan tempat belajar. Karena tadi kemurtadan diwakili oleh 3. 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 Majusi. Ini kemurtadan diwakili oleh 3, dan masih banyak lagi tentunya kemurtadan yang lain. Jadi tidak mungkin anak ini tiba-tiba menjadi seperti itu. Pasti ada campur tangan orang lain yang kemudian jadi seperti itu. Kalau ada yang mengatakan kan itu sudah takdirnya. Iya. Apakah upaya supaya tetap beriman dan bertakwa itu juga takdir? Begitu. Maka memang tolak ukurnya kan adalah nanti terakhir. Di sini sekarang baik,
boleh jadi besoknya tidak baik, boleh jadi baik lagi. Ada lagi mungkin yang kafir kemudian mukmin, kemudian kafir lagi, kemudian mukmin lagi juga mungkin. Atau sebaliknya, yang muslim kemudian murtad, kemudian muslim lagi, kemudian murtad lagi. Itu selalu ada hubungan dengan tadi. Fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Tidak ada beda antara bayi yang terlahir dengan anak hewan tadi yang pada asalnya adalah sempurna, pada asalnya sempurna. Mengapa jadi berkurang? Itu karena ada campur tangan orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Wallahu ta'ala alam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Silakan, ada yang lain. Ada pada bagaimana ketika kita lihat ketika nanti seorang suami istri di akhirat, banyak seorang dalam sebuah keluarga itu bahkan suaminya itu atau istrinya itu yang taat kepada Allah, bukan? Dia satu tidak sholat. Jadi yang satu itu jauh dari taatan. Mungkin tidak ibadah itu perubahannya itu rajin ibadah, tapi laki-lakinya itu malah jauh tidak ibadah. Atau kebalikannya. Nanti ada hubungannya di akhirat seperti bagaimana? Apakah ketika seorang istri itu nanti ke sana, dia juga bisa menolong suaminya itu yang Yang pertama, kita kembali sebenarnya kepada sebelum pernikahan. Sekali lagi, sebelum pernikahan itu ada yang disebut dengan mengenali kepribadian secara global. Tadi kita sebutkan bahwa diusahakan sebelum pernikahan itu ada keterbukaan. Kapan itu? Mungkin gak sih di awal seorang calon istri yang solehah siap menjadi istri untuk seorang laki-laki yang dia dan keluarganya tahu bahwa dia itu tidak sholat? Itu yang pertama. Atau yang pertama kafir, kemudian yang kedua muslim tapi tidak sholat. Siap, ada nggak yang seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Agak sulit memang menjawabnya. Seorang wanita yang sholihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah SAW, ahli ibadah, siap menjadi istri bagi laki-laki yang satu, tidak sholat, akhlaknya buruk, tidak sholat, gak peduli dengan Islam. Ada apa tidak? Jawabannya ada apa tidak ya? Ya kalau saya sebagai mau apa enggak? Kebalikannya, sebaliknya. Seorang calon suami yang soleh, sebutnya soleh, ahli ibadah, Masya Allah, terus dia siap menjadi suami bagi seorang perempuan yang sholat enggak benar, akhlaknya enggak baik, dikenal, tapi dia siap. Ada apa enggak? Wallahu a'lam. Namanya dunia, mungkin saja. Sekarang begini, sebut saja itu suami istri itu awalnya rajin sholat gitu aja lah. Awalnya rajin sholat dua-duanya, awalnya baik, Masya Allah gitu ya. Pas ekonominya mapan, misal lama-lama ekonomi kurang mapan. Seharusnya mapan atau tidak mapan ekonomi kan harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi tadi? Kasusnya misalnya istri Masya Allah ahli ibadah,
suami malas-malasan gak sholat, atau sebaliknya nanti di akhirat bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita menilainya keduanya sebagai muslim dan muslimah, namanya asal hukum muslim dan muslimah itu baik. Asal hukum muslim dan muslimah itu baik. Nanti bagaimana nasibnya di akhirat, wallahu ta'ala a'lam. Tapi seorang muslim dan muslimah itu pasti sholat. Pasti sholat. Dan akan disolatkan apabila meninggal. Nah itu tapi sholatnya cuma setahun sekali, pas setahun 2 kali ya Pak. Ya, wallahu alam. Tapi dia disebut sebagai muslim karena sholat itu. Kita berdoa, mudah-mudahan sebelum pada pulang ke akhirat semuanya sudah menjadi keluarga yang sejati, yang benar, kemudian dua-duanya disolehkan dan bersatu di akhirat semuanya. Insya Allah seperti itu. Itu ada ceramah, ada khutbah Jumat itu. Ada khutbah Jumat, khotibnya itu menyampaikan tentang nanti di akhirat suami dan istri akan disatukan. Nanti suami dan istri akan disatukan. Salah satu jamaah ada yang gimana gitu ya, kayak nggak setuju gitu. Kayak nggak setuju itu jamaah itu. Pertanyaannya adalah, mengapa jamaah itu ada yang ngacung kayak nggak setuju? Kenapa? Gitu kan? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ada apa di dalam keluarganya kok tidak setuju? Kayak nggak mau gitu, pengen yang lain aja kalau di akhirat, jangan yang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faidah dan manfaatnya. Insya Allah kesempatan yang akan datang kita akan bahas hak suami atau hak istri. Ada 2 hak lagi, hak suami sendiri, kemudian hak istri sendiri. Wallahu ta'ala alam. Pasti banyak kesalahan. Jazakumullah khairan atas segala perhatian. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi